Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rizky Alifianto NPM 164, Nidia Nintias Chandanirum NPM 176, Alvin Dewana Andaru NPM 180, dan Esti Nurjana NPM 200 akan menjelaskan materi mengenai kesulitan belajar pada anak berkebutuhan khusus. Pengertian kesulitan belajar. Menurut National Institute of Health USA, kesulitan belajar adalah hambatan atau gangguan belajar pada anak dan remaja yang ditandai oleh adanya kesenjangan yang signifikan antara taraf intelijensia dan kemampuan akademik yang seharusnya dicapai. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kesulitan belajar kemungkinan disebabkan oleh gangguan di dalam sistem saraf pusat otak atau gangguan neurobiologis yang dapat menimbulkan gangguan-gangguan perkembangan seperti gangguan perkembangan bicara, membaca, menulis, pemahaman, dan berhitung. Selain definisi tersebut di atas, menurut Sudrajat, kesulitan belajar siswa mencakup pengertian yang luas. Learning disorder atau kekacauan belajar adalah keadaan di mana proses belajar seorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan pada dasarnya yang mengalami kekacauan belajar. Potensi dasarnya tidak dirugikan, akan tetapi belajarnya terganggu atau terhambat oleh adanya respon-respon yang bertentangan, sehingga hasil belajar yang dicapai lebih rendah dari potensi yang dimilikinya. Contoh, siswa yang sudah terbiasa dengan olahraga keras seperti karate, tinju, dan sejenisnya mungkin akan mengalami kesulitan dalam belajar menari yang menuntut gerakan lemah gemulai. Learning dysfunction. Learning dysfunction merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan alat indera, atau gangguan fisiologis lainnya. Contoh, siswa yang memiliki postur tubuh yang tinggi, atletis, dan sangat cocok menjadi atlet bola voli, namun karena tidak dilatih bermain bola voli, maka dia tidak dapat menguasai permainan bola voli dengan baik. Slow learner atau lambat belajar adalah siswa lambat dalam proses belajar sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Learning disabilities atau ketidakmampuan belajar mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar sehingga menghasil belajar di bawah potensi intelektualnya. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar adalah suatu kesulitan yang berdampak serius pada kemampuan anak didik dalam menerima pembelajarannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tias. Saya Nidia Nintias Chandanirum NPM 176 akan menjelaskan poin kedua, yaitu faktor-faktor kesulitan belajar. Fenomena kesulitan belajar dapat dilihat dari menurunnya penampilan akademik atau prestasi belajarnya. Selain itu, kesulitan belajar dapat dilihat dari adanya atau munculnya perilaku yang tidak biasa atau misbehavior. Siswa seperti suka berteriak di kelas, mengganggu teman berkelahi, sering tidak masuk sekolah, serta sering minggat dari sekolah. Syah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesulitan belajar sebagai berikut. 1. Faktor internal siswa. Faktor internal siswa meliputi gangguan atau kekurangmampuan psikofisik siswa, yaitu A. Yang bersifat kognitif atau ranah cipta, antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau inteligensi siswa. B. Yang bersifat afektif atau ranah rasa, antara lain seperti labilnya emosi dan sikap. C. Yang bersifat psikomotor, ranah karsa, antara lain seperti terganggunya alat-alat indera penglihatan dan pendengar, mata dan telinga. Yang kedua, faktor eksternal siswa.
Faktor eksternal siswa meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Faktor ini dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, lingkungan keluarga, contoh ketidakharmonisan hubungan antara ayah dan ibu, dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. Yang kedua, lingkungan perkampungan atau masyarakat, contohnya wilayah perkampungan kumuh atau slum area, dan teman sepermainan atau peer group yang nakal. Yang ketiga, lingkungan sekolah, contohnya kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk seperti dekat dengan pasar, kondisi guru, serta alat-alat belajar yang berkualitas rendah. Selain faktor-faktor yang bersifat umum di atas, ada pula faktor-faktor lain yang juga menimbulkan kesulitan belajar siswa. Di antara faktor-faktor yang dapat dipandang sebagai faktor khusus ini ialah sindrom psikologis berupa learning disability atau ketidakmampuan belajar. Menurut Reber, sindrom yang berarti satuan gejala yang muncul sebagai indikator adanya keabnormalan psikis yang menimbulkan kesulitan belajar, yaitu 1. Disleksia, yaitu yakni ketidakmampuan belajar membaca. Yang kedua, disgrafia, yakni ketidakmampuan belajar menulis. Dan yang ketiga, diskalkulia atau ketidakmampuan belajar matematika. Akan tetapi, siswa yang mengalami sindrom-sindrom di atas secara umum sebenarnya memiliki potensi IQ yang normal, bahkan di antaranya ada yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Oleh karena itu, kesulitan belajar siswa yang menderita sindrom-sindrom tadi mungkin hanya disebabkan oleh adanya minimal brain dysfunction, yaitu gangguan ringan pada otak. Menurut Steinberg, otak sangat berperan penting terhadap pemrogresan kognitif siswa, karena otak adalah organ dalam tubuh kita yang mengontrol langsung pikiran, emosi, dan motivasi kita. Dengan demikian, gangguan sedikit saja terhadap otak akan mengganggu sistem saraf yang lain dan pada akhirnya siswa mungkin tidak dapat termotivasi dalam belajarnya. Singkatnya, kerusakan otak bisa diakibatkan dari beragam sebab dan hanya beberapa sebab yang diuraikan dalam tulisan ini. Ketika kerusakan otak terjadi, siswa harus segera ditangani oleh seorang spesialis medis sedini mungkin dan psikolog rehabilitasi untuk membantu siswa kembali pada tingkat fungsi psikologisnya yang optimal. Masalah kesulitan belajar ini tentunya disebabkan oleh berbagai faktor. Untuk memberikan suatu bantuan kepada anak yang mengalami kesulitan belajar, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu faktor apa yang menjadi penyebab munculnya masalah kesulitan belajar. Lebih luas, Ahmadi menyebutkan faktor-faktor penyebab kesulitan belajar ke dalam 2 golongan, yaitu yang pertama, faktor intern atau faktor dari dalam diri anak itu sendiri yang meliputi 1. Faktor fisiologis adalah faktor fisik dari anak itu sendiri. Seorang anak yang sedang sakit tentunya akan mengalami kelemahan secara fisik sehingga proses menerima pelajaran, memahami pelajaran menjadi tidak sempurna. Selain sakit, faktor fisiologis yang perlu kita perhatikan karena dapat menjadi penyebab munculnya masalah kesulitan belajar adalah cacat tubuh, yang dapat kita bagi lagi menjadi cacat tubuh yang ringan seperti kurang pendengaran, kurang penglihatan, serta gangguan gerak, serta cacat tubuh yang tetap serius seperti buta, tuli, bisu, dan lain sebagainya. Yang kedua, faktor psikologis adalah berbagai hal yang berkenan dengan berbagai perilaku yang ada dibutuhkan dalam belajar. Sebagaimana diketahui, siswa belajar tentunya memerlukan sebuah kesiapan, ketenangan, rasa aman. Selain itu, yang juga termasuk dalam faktor psikologis ini adalah inteligensi yang dimiliki oleh anak yang memiliki IQ cerdas setara dengan 110 sampai 140 atau jenius lebih dari 140, memiliki potensi untuk memahami pelajaran dengan cepat. Sedangkan anak-anak yang tergolong sedang 90 sampai 110 tentunya tidak terlalu mengalami masalah walaupun juga pencapaiannya tidak terlalu tinggi. Sedangkan anak yang memiliki IQ di bawah 90 atau bahkan di bawah 60 tentunya memiliki potensi mengalami kesulitan dalam belajar. Untuk itu, maka orang tua serta guru perlu mengetahui tingkat IQ yang dimiliki anak atau anak didiknya. Selain IQ, faktor psikologis yang dapat menjadi penyebab munculnya masalah kesulitan belajar adalah bakat, minat, motivasi, kondisi kesehatan mental anak, dan juga tipe anak dalam belajar. Yang kedua, faktor intern atau faktor dari luar anak meliputi 1. Faktor-faktor sosial, yaitu faktor seperti cara mendidik anak oleh orang tua mereka di rumah. Anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup tentunya akan berbeda dengan anak-anak
yang mendapatkan perhatian atau anak yang terlalu diberikan perhatian. Selain itu, juga bagaimana hubungan orang tua dengan anak, apakah harmonis atau jarang bertemu, atau bahkan terpisah. Hal ini tentunya juga memberikan pengaruh pada kebiasaan anak dalam belajar. Yang kedua, faktor-faktor non-sosial. Faktor-faktor non-sosial yang dapat menjadi penyebab munculnya masalah kesulitan belajar adalah faktor guru di sekolah, kemudian alat-alat pembelajaran, lalu kondisi tempat belajar dan serta kurikulum. Dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab dari kesulitan belajar, guru, orang tua, dan pakar pendidikan dapat segera mengambil tindakan dalam mengatasi kesulitan tersebut. Dengan demikian diharapkan dapat menjamin siswa lebih baik pada masa yang akan datang. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Alvin. Nama saya Alvin Dewana Andaru, NPM 180, akan menjelaskan poin ketiga, yaitu gejala-gejala kesulitan belajar. Siswa sering mengalami gejala-gejala yang tidak semestinya dan dianggap luar kebiasaan. Dalam hal ini, biasanya guru atau orang tua menganggap siswa tersebut mungkin malas atau bodoh dan tidak dipedulikan, bahkan akan diasingkan. Keadaan ini tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan menambah parah masalah yang muncul. Oleh karena itu, guru perlu mendeteksi gejala-gejala yang ada untuk dapat memberikan solusi. Menurut derajat, kesulitan belajar dapat dimanifestasikan dalam perilakunya, baik aspek psikomotorik, kognitif, konatif maupun afektif. Beberapa perilaku yang merupakan manifestasi gejala kesulitan belajar antara lain menunjukkan hasil belajar yang rendah, di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimilikinya. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Mungkin ada siswa yang sudah berusaha giat belajar, tapi nilai yang diperolehnya selalu rendah. Lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajarnya dan selalu tertinggal dari kawan-kawannya dari waktu yang disediakan. Menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura dusta, dan sebagainya. Menunjukkan perilaku yang berkelainan seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam ataupun di luar kelas, tidak mau mencatat pelajaran, dan tidak teratur dalam kegiatan belajar. Menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah, tidak atau kurang gembira dalam menghadapi situasi tertentu. Misalnya, dalam menghadapi nilai rendah, tidak menunjukkan perasaan sedih atau menyesal, dan sebagainya. Sekian dari saya. Untuk penjelasan berikut akan dijelaskan oleh Mbak Esti. Cara mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku penyimpangan siswa ketika mengikuti pelajaran. Yang kedua, memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa khususnya yang digunakan mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga, mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. Yang keempat, memberikan tes diagnostis bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa. Memberikan tes diagnostis bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.